Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 357 bermain jarum. Belasan orang itu menyerang dengan tinjuan dan tendangan, semua tertuju pada badan Thomas Kin. Sebuah tinjuan melayang di udara, tiba-tiba saja terlihat Thomas Kin menghilang dari tempat awalnya. Kecepatan yang benar-benar tinggi. Tentu saja tidak ada manusia yang menguasai jurus menghilang, yang bisa dia lakukan hanyalah berpindah tempat dengan kecepatan yang sangat cepat, bahkan tidak disadari oleh siapapun. Saat ini Thomas Kin sudah berada di belakang belasan orang itu, jari telunjuk dan jari tengah menyatu, langsung menotok punggung seorang pengawal. Totok titik akupuntur. Totok titik akupuntur tidak hanya dijumpai dalam televisi, bagi seorang master tabib yang sesungguhnya, totok titik akupuntur adalah teknik yang sangat dasar. Dan teknik totok titik akupuntur yang Yansen Ye kuasai adalah teknik tingkat tertinggi. Thomas sudah berlatih selama 10 tahun, tentu saja berbeda dengan orang biasa. Totok titik akupuntur oleh dua jari tangan, pengawal itu langsung merasakan sakit pada punggung, berteriak histeris. Selanjutnya, separuh dari tubuhnya mati rasa, langsung terjatuh ke lantai, sama sekali tidak mampu bergerak. Rasa sakit itu membuatnya hampir jatuh pingsan. Totok titik akupuntur yang sesungguhnya tidak seperti yang diperagakan dalam layar televisi, yang cukup dilakukan dengan menotok sembarang, musuh akan langsung kehilangan kemampuan gerak. Totok titik akupuntur yang dikuasai tabib mengandalkan kekuatan dua jari, dalam seketika dapat mengusik titik penting saraf tubuh manusia. Sama seperti mengusik sebuah perempatan jalan, dalam seketika kemacetan akan terjadi. Setelah Thomas menotok, satu di antara mereka pun terjatuh. Beberapa pengawal lainnya mulai panik, sungguh belum pernah melihat kejadian aneh seperti itu, siapapun tidak berani mengulur waktu, segera mengumpulkan energi menyerang Thomas. Namun, tubuh Thomas sangatlah kokoh, dengan kecepatan yang terlalu tinggi, mereka bahkan tidak berhasil menyentuh ujung lengan bajunya. Di tengah perpindahan badan yang cepat, kedua jari tangan tidak berhenti menotok. Setiap kali menotok, pasti ada satu orang terjatuh. Tidak sampai 2 menit, belasan pengawal pun tergeletak di lantai. Melihat kejadian itu, terlintas kekaguman dalam mata Denny. Dari dulu dia sudah merasa Tuan Kin tidak sesederhana yang terlihat, akhirnya hari ini berhasil menyaksikan kemampuan nyata yang dia miliki, teknik totok titik akupuntur yang benar-benar kuat. Master dunia kedokteran, ternyata bisa sehebat itu. Teknik totok titik akupuntur, bisa menyembuhkan penyakit, juga bisa membunuh. Saat ini Gerriki pun tersadar, raut wajah berubah drastis, segera berlari ke dalam rumah. Dia masih menyimpan sebuah pistol di ruang kerjanya, itu adalah harapan terakhir baginya. Namun, Thomas tidak memberikan kesempatan itu untuknya. Begitu Gerriki berlari ke depan, kakinya tiba-tiba terasa sakit. Membuatnya terjatuh lutut ke lantai, langsung tergeletak. Saat menundukkan kepala, terlihat sebuah jarum menancap pada lututnya. Yah! Simoneki terkejut melihatnya, sama sekali tidak menyangka Thomas Kin akan sehebat itu. Satu orang menumbangkan belasan petarung keluarga Ki begitu saja, ini benar-benar gila. Sejak kapan makhluk dari keluarga Kin itu menjadi sekuat itu? Simone menggigit gigi, mengambil sebuah jarum panjang yang menyiksa mereka barusan, lalu berlari ke arah Imelda. Thomas Kin terlalu hebat, dengan kemampuan yang dimiliki, dia sama sekali tidak mungkin menyerangnya langsung, hanya bisa menggunakan ancaman-ancaman demi melumpuhkannya. Namun, Simone malah terlalu polos. Bermain jarum. Soal itu, Thomas Kin berhak menjadi leluhurnya.
Dua jari mengayun, sebuah cahaya perak terlintas. Kali ini, Shimoneki bisa melihat jelas jarum itu semakin besar dalam matanya. Setelah itu, tertancap langsung ke dalam bola matanya sendiri. Ah! Dalam seketika terjatuh ke lantai, Shimoneki menutupi mata dengan kedua tangan. Rasa sakit yang mendalam membuat sekujur tubuhnya mati rasa, tidak berhenti mengejang. Rasa sakit saat jarum tertancap ke dalam matanya jauh lebih menyiksa dari jarum yang tertancap ke tangan. Tidak lebih dari 5 menit, semua anggota keluarga Ki tergeletak. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 358 mohon ampun. Thomas segera maju dan memeriksa keadaan luka Imelda dan Denny. Imelda bernasib lebih baik, hanya mengalami luka sobek di sela jari, tidak mengalami luka serius. Sedangkan Denny sedikit lebih parah, kedua tangan dan kakinya telah dibuat patah. Terbaring di lantai, Denny memasang senyuman pahit. Tuan Kin, kelak tidak bisa menjadi satpamu lagi. Thomas menepuk pundaknya sambil berkata, "Tenang saja, aku akan menyembuhkanmu." Selesai berkata, Thomas Kin pun meraba kedua kakinya, tiba pada posisi patahan terjadi, kedua tangan menekan dengan kuat. Kraak. Kedua tulang dalam kakinya berhasil menyatu kembali. Harus diakui, Denny adalah seorang laki-laki kekar. Meskipun demikian, dia sama sekali tidak berteriak melampiaskan kesakitannya. Setelah itu, Thomas pun melepas baju Shimoneki, mengoyaknya menjadi beberapa potongan kecil, lalu menggunakannya untuk mengikat tangan dan kaki Denny. Dengan ilmu pengobatan yang dimiliki, Thomas bisa menyembuhkan Denny dengan mudah, hanya saja memerlukan sedikit waktu. Setelah mengikat tangan dan kaki Denny, barulah Thomas berdiri, menyeret Gerriki dan Shimoneki. Satu tangan menyeret satu orang, bagai membawa dua buah kantong sampah, dilemparnya ke dalam mobil. Imelda, Dr. Kong, kalian pulang saja dulu, ada urusan yang harus aku selesaikan. Baiklah. Setelah mengatasi orang-orang keluarga Ki, mereka pun tidak akan menghadapi ancaman bahaya lagi. Thomas Kin membawa ayah dan anak dari keluarga Ki, langsung menuju atas gunung. Ayah dan anak itu ditempatkan terpisah, satu di dalam mobil, satu lagi di bagasi, sama-sama tidak mampu bergerak. Awalnya mencoba memberontak, namun setelah Thomas Kin melakukan totok titik akupuntur lagi, keduanya pun menjadi sangat patuh dan penurut. Tiba di kaki gunung, mobil tidak dapat naik, Thomas terpaksa turun dari mobil, menyeret ayah dan anak itu naik ke atas gunung. Seolah tidak membawa apapun, seperti menenteng dua buah kantong kresek, dia terlihat sangat santai. Tiba di depan pemakanan keluarga Kin, dua orang itu langsung didorong ke tanah. Melihat makam-makam di depan mata, Gerriki langsung merasa panik, rasa takut semakin menyelimuti hatinya. Tuan Muda Kin, ini salah kami, mohon ampuni kami, mohon lepaskan kami. Sepanjang perjalanan, kekuatan Thomas Kin sudah benar-benar membuat mereka kagum. Thomas Kin ini, lebih tepat dijuluki sebagai iblis. Mendengar permohonan Gerry, Thomas hanya menampakkan senyuman dingin. Mohon ampun ya, bersujud saja dengan anggota keluarga Kin. Mendengar perkataannya, Gerriki segera berlutut di depan makam, lalu membenturkan kepala ke tanah. Melihat situasi itu, Simone pun tidak berani berlama-lamaan, meski jarum masih menancap dalam matanya, dia tetap berusaha keras menahan sakit, mulai berlutut dan bersujud. Hati Thomas terasa pilu, kakek, ayah, apakah kalian sudah melihatnya? Ayah dan anak dari keluarga Ki sudah berlutut. Tuan Muda Kin, mohon lepaskan kami. Kami janji mulai hari ini akan meninggalkan kota Donghai, meninggalkan provinsi Handong, tidak akan kembali lagi, semua harta dan peninggalan keluarga Ki akan menjadi milikmu, mohon ampuni kami. Thomas tersenyum datar. Tahun itu, saat kalian membunuh keluarga kami,
kenapa tidak pernah berpikir menyisakan nyawa untuk kami? Raut wajah Gerriki berubah drastis, segera menamparkan diri berkali-kali. Ini salahku, aku telah mendengar fitnah dari keluarga Su dan keluarga Hua, aku telah bersalah pada kalian. Thomas tersenyum dingin, merasa kejadian di depan mata sangat menyenangkan. Baik, jika memang seperti itu, aku berikan satu kesempatan lagi untuk kalian. Sekarang, kalian harus saling menggalikan lubang, siapa yang selesai menggali lebih cepat, dialah yang akan bertahan hidup. Satu lainnya, harus dikubur bersama anggota keluarga Qin. Baru selesai berkata, Shimoneki langsung beraksi. Tanpa peduli dengan jarum dalam bola matanya lagi, dia mulai menggali dengan sangat cepat. Tuan muda yang sangat terpandang, kini malah menggali tanah dengan dua tangannya sendiri. Mata Gerriki melotot melihatnya. Shimone, apa yang kamu lakukan? Shimone terus menggali sambil berkata, Yah, ayah juga sudah berumur, hanya bisa bertahan hidup beberapa tahun lagi. Kesempatan ini untuk aku saja. Bersambung.